Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu kajian itu live hanya sekedar backup untuk orang yang nggak datang. Sejak pandemi kan Orang pada di rumah aja gitu ya? pada di rumah aja, dan kajian live itu benar-benar jadi satu core. Kita evaluasi dari kajian yang sudah kita jalankan, memang dia banyak putus-putus. Kalau mau bagus, mau nggak mau numpang rumahnya Ikhwan, si Ari. Karena di rumahnya komputernya bagus, sinyalnya bagus, jadinya agak lancar, bisa pakai OBS, nanti nembak langsung YouTube, Facebook. Integrated. Tapi kita nggak mungkin juga kan di rumahnya dia terus-menerus gitu. Ada ibunya, ada adiknya yang perempuan. Ganggu sih enggak ya, cuman mungkin nggak enak sama profesinya dia aja. Iya, betul. Mungkin dia cari pahala gitu kan. Orang tuanya mungkin nggak masalah, kita cari pahala gitu. Tapi kita terus menerus kan lama-lama pasti ada privasi yang terganggu kan. Akhirnya kita ya udah, kita mau bikin persiapan yang baru, caranya vakum dulu. Karena kalau nggak vakum kita nggak fokus. Oke. Dulu Anda pakai YouTube dan Facebooknya Muflih, ya berarti kan materi-materian aja. Di Amazing Tabiin, konsultasi. Kalau nanti dengan Movie TV, otomatis ada pengembangan. Oke. Yang tidak terbatas pada Anda saja. Oh, berarti bakalan ada pengisi-pengisi lain juga. Betul. Di Movie TV. Soalnya kan bisa bilang kita ini kan udah mau meninggal ya. Umur gitu gak lama. Ya, nggak ada yang tahu lah. Sementara kalau meninggal orangnya, biasanya semeninggal juga akunnya. Ya enggak? Iya, karena nggak ada yang ngurus dan lain sebagainya. Ya mungkin yang mau ngurus Yang ada. tapi pengisinya nggak ada. Pengisinya yang tetap itu sudah nggak ada. Iya. Bang. Nah kalau kita punya media satu yang lain, di mana kita kolaborasi dengan dai yang lain, ada ustadz yang lain yang kita minta jadi pengisi, ya harapannya kita meninggal medianya terus jalan. Karena kan untuk membentuk Movie TV ini nggak sedikit duitnya. Kemarin kita buka pertama 279 juta. Dananya kan besar. Masa iya kalau dipakai hanya untuk sampai anak meninggal juga gitu, terus udah peralatannya udah diwakafkan orang, kan harus dimanfaatkan. Jadi ke depan tidak hanya Ana, kita berharap untuk bisa nembus Syekh Ana juga, Syekh Sastri. Insya Allah beliau kita mau hubungin untuk beliau mengizinkan kita untuk masukin materi-materi beliau buat pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran agama, khususnya buat untuk yang sudah ngaji bahasa Arab. Ada kajian buat anak muda. Ada nih program anak muda ini. Insya Allah nanti ustadznya juga sudah ada yang di pikiran Ana, tapi Ana belum sempat ngubungin. Ana maksudnya sudah persiapan semua, baru nanti ngubungin dia. Dan Ana yakin insya Allah dia mau. Nanti insya Allah juga ada materi buat anak-anak, tapi yang isi anak-anak. Kita pernah lihat kan kalau di TV-TV umum yang isinya anak-anak, misalnya, hai teman-teman, pada hari ini kita akan bacakan Allah Tuhanku. Nah kalau Ana yang ngomong begitu kan Ana nggak lucu banget telok gitu. Malu sama jenggot. Tapi kalau yang bacain misalnya anak perempuan atau anak laki-laki, yang anak-anak, ya insya Allah semoga bisa menarik. Ada media buat anak-anak yang sekarang lagi nggak bisa sekolah, yang nggak ada kegiatan sekolah, ada materi yang bisa diikutin, dan siapa tahu nanti bisa ada sekolah-sekolah yang menjadikan itu sebagai bahan pembelajaran buat anak-anak. Kedepan kita juga nggak banyak live. Karena live itu kan lebih banyak tapping. Insya Allah banyaknya tapping. Karena kita perhatikan sekarang ini karena sudah pandemi dan ustadz-ustadz mulai geser dari media yang di masjid ke online. Akhirnya sekarang ini kalau kita buka Facebook, itu kajian online luar biasa banyak kan. Live semua. Bener. Satu jam. Bener. Ada masanya kita kalau nonton sesuatu itu agak-agak nurun. Gitu kan? Ada namanya rating naik, ada rating turun gitu. Apalagi kalau materi itu berulang-ulang. Cuman tuh pernah nonton live nggak? Misalnya daurah live 2 jam. Kadang kan ditinggal. Kadang kita udah kebelet pipis, tapi ini materi sayang kalau ditinggal, gitu kan? Jadi dibuat jeda. Jadi ada kesempatan untuk orang ambil minum, ke kamar mandi. Anak sih harapannya bisa begitu. Yang terutama gini, ini zaman-zaman anak muda tuh kiblatnya YouTuber. TikToker, sama satu lagi selebgram.
Ya. Yang dilihat Reddit gitu kan. Eh, kayaknya sayang juga gitu generasi-generasi sekarang bila hari-hari yang dilihatnya itu selain itu banyak maksiatnya gitu. Iya. Nah tapi untuk membawa mereka ke sebuah materi pengajian online yang serius, bisa jadi mereka nggak mau dengar. Nah sehingga kita mungkin butuh penyegaran dengan materi yang baru dengan gayanya anak muda. Dengan konten yang Meski baru. tapi tetap di dalam koridor sunnah, Ya. gitu. Tidak seperti misalnya demi menggrab anak muda terus kita jadi ikut-ikutan gayanya mereka, gitu kan? Atau kita memfasilitasi keinginan mereka, misalnya punya background musik yang biasanya mungkin kalau anak muda itu lebih bisa ditarik, gitu. Yeah. Sementara itu kan kita nggak bisa. Juga nanti ada Hijrah Academy. Hijrah Academy. Orang kan suka nanya gini, Ustadz saya baru hijrah nih. Iya. Saya belajar dari mana? Oke. Kalau dulu kita bilang ya kan kajian aja di masjid. Nah kalau kajian di masjid, kadang materi udah setengah buku. Iya. Depan ke Bener, tengahnya bener. hilang. Bener. Terus dapatnya cuma tengah ke belakang. Habis itu pindah lagi. Dan kadang-kadang mereka harus memilih sesuai dengan keinginannya. Aku sukanya ustadz itu. Aku sukanya ustadz ini. Aku pengennya materi yang itu. Jadi akhirnya belajar tidak terkondisikan sesuai dengan yang harusnya. Nah dengan adanya Hijrah Academy kita mau bikin materi Yang lebih terstruktur. Kemudian nanti dibuatkan bukunya. Yang Ana bilang tadi Ana sudah bikin bukunya, baru dapat 1 sih. Kita bikinkan misalnya 12 buku. Oke. 1 buku 1 bulan. 1 buku divideokan. Dalam 1 bulan mereka harus tamatkan seluruh videonya dan menyimak bukunya. Jadi dalam 12 bulan mereka menghabiskan 12 buku secara terstruktur, mulai dari akidah, Keren juga nih. Oke. wudu, sholat, sampai seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, mereka kita kasih sertifikat. Wah, keren banget. Sertifikat itu memang bukan segalanya. Guru Ana, Syekh Satri bilang, sertifikat memang bukan segalanya. Dan banyak orang yang belajar hanya untuk cari sertifikat. Tapi kita tidak bisa menafikan fungsinya sertifikat. Oke. Untuk anak muda, punya sertifikat itu adalah sesuatu yang merupakan achievement. Iya. Kalau mereka pajang, mereka akan lihat, Iya. aku harus menempuh achievement berikutnya. Iya. Orang-orang tahu Ustadz Mufli sebagai pengisi tilawah di Roja. Pasti nanti juga banyak dong tilawah di Mufli TV yang antum sendiri isi. Iya, semoga. Ana berarti harus memaksakan diri untuk nggak minum es sama sekali.